Aceh sebagai model, kami mau memandang ke depan. Saya tidak akan mau trauma dengan tsunami, konflik. Saya yang generasi baru yang nggak ngalamin konflik di masa itu, saya rasa sekarang Aceh sih masih aman-aman aja. Tsunami ini, kebosanan Allah ini melihat tingkah laku konflik. Apa pemberian Tuhan gara-gara tsunami? Dan kita lihat bahwa kesadaran orang Aceh ingin mendalami agama itu lebih kuat. Masyarakat merasa bahwa mereka punya hak juga menegakkan syariat Islam. Biasakan diri untuk tidak menggunakan celana pendek di atas paha yang masih menampakkan aurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuh siap. 2004 tsunami menghantam. Kita berikan damai dengan syarat syariat Islam itu kita terapkan di Aceh. Kalau peraturan tidak dibarengi dengan punishment, itu tidak akan pernah jalan. Manusia itu pasti tidak ada unsur takutnya. Syariah digunakan sebagai tools tadi ya. Pertama oleh politik praktis, di sini hukum dikembalikan kepada semua orang. Aceh dan Islam itu nggak bisa dipisahkan. Kalau dalam peribahasa kami di Aceh, Islam dan Aceh itu lagi zat ngon sifat. Maksudnya seperti zat dan sifat. Nggak bisa dilepaskan dari keduanya. Kepada kaum laki-laki, biasakan diri untuk tidak menggunakan celana pendek di atas paha yang masih menampakkan aurat. Di sini ada mahkamah syariah. Bagaimana mereka proses pengadilannya? Atau ada namanya wilayatul hisbah. Belajar ya? Iya. Di Aceh ini karena ada MOU Helsinki, itu dibentuklah polisi untuk melakukan pengawasan terhadap aturan-aturan itu. Karena olahraga. Karena kalau olahraga kan celana pendeknya, usahakan bajunya lebih panjang. Taman Unsia. Di sini sering terjadi pelanggaran busana. Itu masuk dalam kanun pelanggaran syariat Islam juga. Ini kan di wilayah Kota Banda Aceh, di mana berlakunya hukum syariat Islam yang dimana mengajarkan tidak diperbolehkan laki-laki menggunakan celana di atas lutut. Jadi harus menggunakan celana di bawah lutut. Jadi makasih ya. Pemerintah pusat sejak awal kan memang mau memberikan syariat Islam kepada Aceh ketika GAM meminta merdeka. Sejak awal GAM tidak mau syariat Islam, GAM mau merdeka. Tapi syariat Islam tetap dilaksanakan pada waktu itu. Di bawah Presiden Megawati ya, Gus Dur yang mengusulkan, Megawati yang melaksanakan. Dan sejak itulah Islam seolah-olah menjadi semakin penting di Aceh. Tapi harus kita pahami, Islam di Aceh kan Islam yang sangat lama. Islam yang tumbuh bersama budaya, Islam yang tumbuh bersama
kebiasaan, bersama adat. Syariah Islam, karena syariah Islam di Aceh hanya soal law enforcement, bukan pada nilai, bukan pada praktek, bukan pada hal-hal yang bersifat muamalah misalnya. Orang agamawan di sini sekarang mengatakan bahwa kita salah langkah. Kita terlalu mementingkan law enforcement. Sementara ide besar tentang syariah Islam yang banyak sekali, mainstreamingnya di mana-mana, pengaruh utama di mana-mana, itu tidak mereka masukkan. Kalau Anda lihat birokrasi bekerja di Aceh, itu sama sekali tidak syariah Islam. Itu mencuri mereka di situ tuh, itu kan bukan syariah Islam. Mulai dari di universitas, lingkungan universitas sendiri sudah ada satgasnya ya untuk memberantas narkoba. Itu memang diciptakan di mana kami dulu mengundang dari kepolisian untuk mengadakannya tes urin semacam itu. Kalau kita bahas narkoba ya, ini unik nih, karena memang Aceh sendiri terkenal sebagai penghasil ganja ya, morfin. Jadi sebetulnya memang kalau dikatakan narkoba, khususnya ganja, dari dulu kita sudah familiar dengan ganja ya dari Aceh. Dan kami sebetulnya tidak menganggap itu sebagai narkoba ya. Dari nenek moyang, orang tua kami dulu menggunakan hanya sekedar bijinya itu sebagai bahan masakan. Nah, tapi kalau memang sudah baru yang lain-lain ya, jenis narkoba lain itu masuk ke Aceh. Dan ya memang saya rasa beberapa ini pihak ya terdampak akibatnya narkoba ini. Saya mendukung syariat Islam ini. Tapi apapun kita lakukan, kita tanggung sendiri, bukan tanggung sama orang nih. Sendiri saya merasa nyaman sih sama hukum syariat yang ditetapkan di Aceh ini. Kami tuh nggak terlalu mau dengan hukum terlalu ketat. Ya, semakin ketat hukumnya, semakin parah hukumnya dilanggar sama generasi-generasi muda sekarang. Lalu datang tsunami, gempa. Kemudian situasi politik sangat berubah, ada MOU Helsinki tadi. Dalam MOU Helsinki, pemerintah Indonesia yang akan dibantu oleh internasional akan melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pasca atau setelah gempa dan tsunami. Kalau tidak hadir internasional, mungkin masyarakat Aceh tidak bisa bangkit dengan cepat waktu itu. Malabo juga adalah antara bandar yang paling teruk terjejas yang diakibatkan oleh bencana ini. Projek perbaikan Rumah Sakit Cun Nadin adalah usaha kolaboratif antara Palang Merah Singapura, termasuk holding dan juga Kerajaan Singapura. Dalam MOU Helsinki, pemerintah Indonesia yang akan dibantu oleh internasional akan melakukan rehabilitasi
dan rekonstruksi Aceh pasca atau setelah gempa dan tsunami. Melambo terletak berdekatan dengan lokasi epicenter gempa bumi ini. Melambo juga adalah antara bandar yang paling teruk terjejas yang diakibatkan oleh bencana ini. Banyak bangunan-bangunan infrastruktur yang telah mengalami kerosakan yang amat teruk dan ada juga yang musnah terus. Terutama sekali kepada kawasan yang berdekatan dengan pantai. Pada masa itu juga pantai barat Aceh telah hampir tidak dapat diakses oleh kemusnahan yang berlaku di kawasan pantai. JT yang sedia ada telah rosak dan tidak beroperasi. Jadi itu ada keperluan untuk membuat JT yang lebih kukuh to give a point of access for people to go. Palang Merah Singapura telah berjaya mengumpulkan dana sebanyak lebih dari 80 juta. Palang Merah Singapura telah menggunakan sebahagian dari wang donasi itu untuk bina semula JT yang telah rosak. Kalau tidak hadir internasional, mungkin masyarakat Aceh tidak bisa bangkit dengan cepat waktu itu. Ya. Pada saat itu sarana jelas nggak ada lagi. Di sini adalah salah satu tempat penumpukan jenazah. Habis pasien itu dirawat, kadang sama-sama tempat tidurnya dibawa pulang. Dan kondisi pada saat memang kondisi darurat. Udah terbangun lah semua, mulai dari kantor manajemen, mulai dari poliklinik, mulai dari rawat inap, sampai sarana-sarana pendukung seperti instalasi air limbah. Nah, itu semua lengkap. Itu kalau nggak salah ada 20 bangunan, jenis 20 bangunan. Singapura ini sejarah. Nah, ya. Kalau bisa jangan dihilangkan sejarah ini. Projek perbaikan Rumah Sakit Cun Nadin adalah usaha kolaboratif antara Palang Merah Singapura, Temasek Holding dan juga Kerajaan Singapura. Palang Merah Singapura menjalankan aktiviti di lapangan. Usaha pembangunan semula Rumah Sakit Cun Nadin berjumlah 12 juta. Yang dibantu orang Singapura pertama tenaga medisnya dari Angkatan Laut Singapura, baik itu yang dari Singapore Red Cross maupun dari Mercy Relief Singapura. Kemudian dibantu obat-obatan, membantu beberapa bahan-bahan makanan. Setelah kita stabil, sustainable ini sudah bisa berjalan, maka baru mereka membantu bangunannya. Hospital Cun Nadin hanya satu-satunya fasilitas rumah sakit yang beroperasi. Jadi kita harus memperbaiki dan menguatkan kapasitas rumah sakit itu. Selain dari infrastruktur, juga oleh kaki tangan. Itu gedung mana aja yang dibangun saat itu? Yang baru ini, ke poliklinik baru.
Poliklinik ini baru, kemudian ruang operasi di belakang ini dengan ruang radiologi. Pasca gempa tsunami, karena pasien yang terlalu banyak yang datang ke rumah sakit, ya kan, sehingga UGD-nya itu sempit, nggak sanggup lagi menampung orang yang datang. Setelah tadi jumpa Bupati, kan Bupati bersedia menerima bantuan, kemudian mereka datang ke Singapura Red Cross dengan arsiteknya. Dulu survei lapangan, survei, lihat tekstur tanah segala macam. Kemudian baru mereka gambar. Gambar awal dulu nih, gambar awal mereka datang kemari. Setelah gambar awal, yang saya minta waktu itu, jangan, kan di sini ada musala kita. Saya bilang kalau dibangun baru, musala jangan hilang. Ini dari zaman dulu seperti ini. Jadi cuman di dalam ada diskat-skat dengan tambah itu sambung ruangan ke poliklinik itu baru. Ini konstruksi semuanya yang mereka bangun tuh konstruksi tahan gempa. Itu janji mereka seperti itu. Ya. Dengan ruang CSS-nya, ruang sterilnya. Itu ruang baru juga mereka bangun tuh. Ini juga ruangan kebidanan baru juga ini. Kami lihat Sekolah Babu Salam ini merupakan satu keperluan di dalam kawasan Babu Salam itu. Untuk membantu membangun balik tempat itu keperluan-keperluan asas. Keadaan di sana waktu itu memang teruk sekali. Orang-orang yang sedang bergelimpangan, bagi mereka yang telah sampai lebih awal daripada saya, mereka sendiri lihat mayat-mayat yang masih belum dibersihkan ataupun diangkat lagi. Dan saya juga ada dengar cerita-cerita kanak-kanak di pesantren-pesantren yang terpaksa mengalihkan mayat-mayat yang pada satu malam mereka pernah bermain sama-sama. Pada waktu itu kalau asrama semuanya hancur. Asrama pelajar hancur semuanya, termasuk ruang-ruang belajarnya hancur semuanya. Yang tinggal pada waktu itu yang kuat tegak berdiri hanya bangunan masjid dan dayah tempat suluk ahli tarekat. Itu yang bertahan. Untuk mempercepatkan lagi prosesnya, kami membeli pencetak batu bata dan kami buat sendiri batu bata. Tapi oleh kerana kami ada mesin untuk membuat batu bata sekarang, jadi agensi-agensi lain membeli pula daripada kami. Datanglah pihak Singapura di samping NGO yang lain pada waktu itu. Diajaklah ketemuan dengan pihak Mercy Relief Singapura. Pada waktu itu saya bertemu dengan Edward John Langton, berkebangsaan New Zealand yang berkeluarga dengan orang kita di Singapura. Entah kenapa tersentuh hatinya, maka dia menawarkan apakah bisa kami bantu. Yang dimana kami sudah cukup lama menunggu-nunggu orang yang menawarkan begitu. Rasa-rasanya kami walaupun barusan pada waktu itu musibah besar, tapi seolah-olah kita lupa dengan itu sehingga kami bisa aktif lagi. Sarana pendidikannya sudah
sudah memadai, asramanya ada, ruang belajarnya ada, jadi lebih bersemangat. Sehingga dalam kurun waktu 20 tahun ini terjadilah peningkatan melahirkan kader-kader. Tujuannya supaya dapat mengeluarkan buah-buah pikiran yang tidak benar. Ada cita-cita sumber daya anggaran yang ada di Aceh itu kita gunakan untuk peningkatan pendidikan tinggi kepada putra-putra terbaik di Aceh. Seluruh rumah korban dibangun kembali ya, dan kompleksnya tidak di kota Banda Aceh semua, ada yang di Aceh besar kita pindah ke agak pinggir, agak jauh dengan laut. Kita sekarang ada di salah satu perumahan korban tsunami yang terbesar. Ini ada ratusan rumah di komplek ini, namanya ini komplek perumahan Tiongkok, yang merupakan bantuan dari beberapa donatur Cina termasuk Jackie Chan. Kampung Tiongkok, Kampung Perumnas, Kampung Nehun, pokoknya PP. Desa ini Desa Nehun. Jangan tertinggal kayak gini ya. Ini rumah-rumah bantuan tsunami. Daerah rumah saya ini hidup airnya 3, 4, 5 hari nggak tentu kita bilang. Dalam seminggu bisa sekali atau 2 kali paling bisa hidup air kan. Hidupnya pun nggak lama. Misal jam 6 hidup, jam 7 udah mati gitu. Atau nggak sampai pun. Penampungan kami itu nggak pernah penuh, selalu kosong. Hari ini hidup air, besok masih ada, besoknya udah habis payah kita beli lagi. Kalau nggak ada uang, payah kami mengangkat, meminta air ke sumur rumah orang kan. Setiap hari kayak gini, udah capek kita bilang, kita berkeluh sama desa pun kayak gini juga. Lihatlah parit-parit, gorong-gorong, jalan-jalan pun banyak yang belum diaspal, masih jalan tanah. Setelah itu cuci piring kadang sehari sekali, misal pagi atau sore kayak gitu sekalian, jangan boros air kayak gitu kan. Kalau mau nyuci baju sekali, misal hidup air kapan gitu. Penting warga Aceh yang menjadi korban mendapatkan bantuan rumah dan lain-lain. Ini tidak semuanya tidak dikelola oleh pemerintah Aceh. Ini dikelola oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh. Seluruh anggota keluarga saya terkorban. Ayah, ibu, adik, dan sampai saat ini seluruh jenazahnya belum ditemukan.
Sambil menuju belakang saya melihat ombak dan saya saat itu juga membayangkan bahwasanya ini sepertinya kiamat. Hanya selang beberapa detik saja ombak menghantam tubuh saya. Dan ketika itu tubuh saya terbanting hingga beberapa meter, jatuh ke tanah, kemudian langsung disambut oleh gulungan ombak besar tersebut. Selang tidak sampai semenit, saya sudah terdampar lebih kurang 100 meter dari posisi pertama saya dihantam ombak. Jadi begitu dahsyat dan kuatnya itu ombak tsunami menghantam saya. Di dada itu sekujur badan ini luka lecet. Dan yang paling parah itu urat tendon ini putus. Saya Ricky Yulianda, sekarang akademisi di Prodi Sosiologi Universitas Tengku Umar. Inilah lokasi wilayah tempat tinggal saya. Keadaan tsunami pada saat itu di sini memang sangat luar biasa, sangat dahsyat. Di mana rumah kita ini dikepung dari selatan, timur, barat, semua dikepung. Kita tidak bisa lari kemana-mana lagi. Hari itu saya tidak memikirkan apa-apa lagi. Yang penting ijazah saya selamat. Saya pegang ketika saya dibawa arus tsunami untuknya. Nah, ini menjadi bukti otentik tsunami. Masih ada lumpur-lumpur yang tersisa di sini. Tsunami dan gempa itu mempercepat karena ada kondisi di mana bantuan darurat harus segera dilakukan. Jumlah kematian yang begitu masif. Presiden SBY pada waktu itu dan Yusuf Kala wakilnya, artinya mereka mau duduk berunding dengan pihak GAM dan lahirlah MOU Helsinki. Sejak tahun 76, Hasan Tiro, pemimpin GAM, mendeklarasikan Aceh merdeka ya. Ya, dia bilang bahwa Aceh harus berpisah dari Indonesia karena kita tidak sama. Mereka melakukan perjuangan bersenjata. Konflik yang terjadi di Aceh itu lebih kurang berlangsung selama 30 tahun ya, sejak 76 ya. Jumlah kematian yang begitu masif. Kalau sudah begini kondisinya, kita mau apa? Lalu datang tsunami, ada gempa, kemudian situasi politik sangat berubah. Ada MOU Helsinki tadi. Cuma kami terpencar, yang satu sisi ke sana. Pihak Uni Eropa mendesak pemerintah Indonesia dan juga Gerakan Aceh Merdeka untuk berdamai. Nama saya Muharram bin Idris, Wakil Panglima Wilayah seluruh Aceh Besar. Dulu sebelum perang tidak dipedulikan seperti dianak tirikan.
Di Aceh ini banyak sekali hasil yang berlimpah ruah. Ada gas, ada minyak, ada pupuk, ada emas, ada sebagainya. Alam yang kaya, yang subur ini, tapi kita miskin. Makanya kami jadi berontak waktu itu, kemudian minta kami merdeka dan berdaulat. Perkiraan jumlah pasukan TNI berapa? Sama BRIMOB sampai barang 300-400 orang ada. Oh, di sini pernah ada pertempuran, ya, pertempuran sengit, ya, antara TNI dan juga BRIMOB dan juga pasukan GAM. Inilah ketika penandatangan MOU hampir ditandatangani. Tinggal menunggu hari saja. 3 hari sebelum penandatangan MOU Helsinki. Di sinilah terjadi kontak tembak di atas. Pada saat setelah adanya perjanjian damai antara Aceh dan Indonesia, salah satunya adalah pembangunan infrastruktur yang telah rusak karena tsunami, bantuan rumah masyarakat. Itu kebetulan saya wakil governornya sama Pak Irwandi Yusuf. Kami fokus juga kepada hal itu, terutama pembangunan perekonomian, pendidikan dan sumber daya manusia, juga kesehatan. Takengon ini negeri di atas awan. Nama lain Takengon juga negeri Malim Dewa. Selama damai, kemudian menjadi pemimpin atau gubernur, wali kota dan bupati, selama 3 tahun itu mantan kombatan itu euforia. Dengan uang banyak bersenang-senang, tapi tidak memikirkan bagaimana tahapan-tahapan ekonomi dibangun, terutama bagi kombatan pada masa itu. Kemudian Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Aceh juga sudah keluar dari Aceh, uang berkurang, dana outsource pun terbatas. Ini tidak terkelola dengan baik, sehingga sekarang kita agak susah keluar dari kemiskinan. Kalau misinya orang GAM itu ingin memajukan Aceh. Tapi sampai sekarang Aceh ini belum maju. Sekarang ini berada di Kecamatan Long, Kecamatan Desa Tendong Tunggala nih. Kepunyaan saya di sini cuman sawah kuno.
Sekarang tinggal nunggu panen. Kalau saya di sini cuma jaga-jagain burung biar nggak makan burung tadi. Makanya kami nggak dipeduli sampai sekarang pun nggak peduli sama orang itu. Kalau menurut aku, kalau orang GAM itu lebih kepentingan sendiri. Pekerjaannya makin sulit. Pokoknya sekarang ekonominya sangat sempit. Masih banyak pengangguran di mana-mana. Lapangan kerja pun nggak ada. Di Aceh sangat susah lapangan kerja. Seiring perkembangan pembangunan, perkembangan zaman, masyarakat Aceh ini sudah mulai keluarlah dari trauma-trauma yang pernah terjadi di Aceh gitu. Kita ngeband ini sama sekali tidak ada melanggar syariat Islam. Kita tidak ngeband sambil mabuk-mabukan, kita tidak ngeband sambil ya berbuat hal-hal negatif. Ya, Kiladepia musik dengan aliran metalcore yang sudah berdiri sejak tahun 2008. Kita agak terbentur sedikit dengan syariat Islam. Jadi dari segi eventnya pun tidak sebanyak di daerah-daerah lain. Di Pulau Jawa seperti Hellprint Show, Medan North Blast juga ada, Jogja Rokarta kita sempat satu stage dengan Dream Theater waktu itu. Kita tidak memiliki kebebasan seperti daerah-daerah lain gitu dalam kita bermusik. Anak muda melihat bahwa ya ruang untuk mereka berekspresi itu menjadi tidak ada. Ada konser musik, dia akan selalu dianggap ini menjadi penyebab munculnya bencana. Karena dengan lahirnya akidah Mu'tazilah, maka lahir turunan-turunannya. Dengan lahirnya akidah Murji'ah, maka lahir 2004 tsunami menghantam. Apa pemberian Tuhan gara-gara tsunami? Dan kita lihat bahwa kesadaran orang Aceh ingin mendalami agama itu lebih kuat. Kifatul Awam segini, berapa halaman ini? Paling 60 ya? Banyaknya pesantren. Kalau secara skala nasional, Aceh itu ada nomor 5 di Indonesia. Tapi jika dilihat dari jumlah penduduk, kita ada 5 juta. Justru Aceh adalah paling banyak. Sudah menjadi kultur Aceh ya, bahwa bertemunya banyak kalangan, baik mulai politik, ekonomi, sosial, itu kegiatannya banyak di Aceh itu di warung kopi. Di Aceh itu banyak warung kopi, itu sebenarnya halnya positif. Walaupun banyak juga anak-anak muda itu lebih banyak kita dorong memang untuk lebih produktif ya. Bisa kita duduk, cewek, cowok, ketawa, dan segala macam bisa kita buat. Sudah sangat beda dengan dulu dengan yang sekarang. Kopi adalah kehidupan bagi masyarakat Gayo.
Clinton pada waktu perwakilan daripada PBB menyatakan kalau mau bantu Aceh, belilah kopinya dengan harga mahal. Kemudian setelah itu baru lahir Kopi Gayo sebagai produk bersertifikat yang mempunyai indikasi geografis. Baru kutip langsung hidupnya. Oh, may kutip at ada na. Hari ini Kopi Gayo di Kecamatan Pegasing ini menjadi andalan dan sentra ekonomi bagi pendapatan rumah tangga. Ada 124.000 jiwa yang ada di Kabupaten Aceh Tengah, dengan tepatnya ibu kota Takengon. Rata-rata hampir 70% penduduk Aceh Tengah itu adalah petani kopi. Saya punya 4 hektar tanah. Saya minta kepada orang-orang yang terdekat di sekitar saya untuk mengelolanya. Mereka memetik kopi, kemudian mereka jual. Hasilnya itu hampir bagi 2. Itu memang udah nggak produksi sama sekali ya? Tidak, ini harus diambil Pak. Nah ini kenapa kita ambil? Kalau nggak ada semakin tinggi. Nah, itu kualitasnya bagus. Itu kan ya ada yang model keluar apa kayak model green honey itu di sini memang. Di sini. Balik dah hidupnya nih. Nah ini dia Pak. Nah, nih. Ya ini cabang tidak produktif. Pertama harus dibangkitkan dengan kemauan dan edukasi. Tidak hanya menjadi petani pesawat, tidak hanya menjadi petani pekebun, bermunculanlah usaha-usaha anak muda yang bergerak di bidang bisnis kopi hari ini. Tentu sudah tercipta lapangan pekerjaan. Perhatian Jokowi kepada Aceh itu sangat tinggi. Tol Trans Sumatera itu kan memperlihatkan bahwa pusat tidak meninggalkan Aceh, tidak menganaktirikan. Kemudian beberapa bendungan besar yang berpotensi dia akan berkontribusi besar terhadap pertanian misalnya. Dan itu sedang dikerjakan. Infrastruktur jalan jembatan lebih bagus, listrik lebih bagus, telekomunikasi sudah sangat bagus. Dengan adanya pembagian dana otonomi khusus tadi, jadi Aceh bisa memperoleh sekitar 70% dari revenue yang sumber daya alam yang ada di sini. Kalau Aceh sekarang itu bisa menerima 11-16 triliun per tahun, itu akan menyusut habis. Kalau tidak ada perubahan revisi undang-undang pemerintah Aceh, maka itu akan berakhir tahun 2027. Walaupun sudah mendapat otonomi, pertanyaannya kemana uang itu dibawa? Ini perlu transformasi yang besar di dalam masyarakat Aceh untuk melihat kembali sejarahnya kapan Aceh itu disebut sebagai daerah maju dan daerah modal ketika kekuatan ekonominya itu ekonomi mandiri. Ya, yang diinginkan Aceh ini punya PT biar orang nggak nganggur lagi di mana-mana. Dengan ada kegiatan UKM juga, kita bisa belajar bagaimana cara membuka lapangan kerja untuk orang lain.
Aceh ini syariatnya tetap terjaga, jaga agama Islam, hargailah syariat Aceh ini. Sudah 20 tahun kita masih khawatir akan terulang konflik lagi. Kalau pemerintah ini ternyata tidak ada perbaikan. Pendidikan di Aceh masih jauh tertinggal dengan provinsi lain di Indonesia. Jadi saya ingin melihat memang anak-anak Aceh ini bisa bersaing secara nasional dulu, baru nanti ya secara internasional.